Tarot adalah series Korea tahun 2024 yang bercerita tentang 7 kartu tarot yang tiba-tiba muncul pada 7 orang yang berbeda pada setiap episode. Episode 1 dimulai dengan malam menjelang hari Natal. Seorang anak perempuan pergi bersama ibunya ke pusat perbelanjaan. Si ibu bernama Jiwoo kemudian mendapat pesan hasil lamaran pekerjaan yang sebelumnya ia ajukan. Tapi karena tidak ada koneksi internet, Jiwoo tidak mengetahui hasilnya. Ia malah panik karena anaknya hilang dan ditemukan di tempat mainan. Si anak minta boneka, tapi karena harganya mahal, Jiwoo beralasan jika sebelumnya si anak sudah membeli boneka. Jiwoo berjanji akan membelikannya lain kali. Si anak tampak tak suka dan Jiwoo menemukan kartu tarot Wheel of Fortune yang artinya roda keberuntungan. Jiwoo tak paham apapun tentang tarot dan tak lama koneksi internet terhubung. Ia melihat kembali hasil lamaran pekerjaannya yang diterima menjadi kasir di pusat perbelanjaan. Setelah itu ia pulang dengan anaknya. Setiap malam, Jiwoo selalu membacakan dongeng sebelum tidur untuk anaknya, terutama tentang peri. Setiap orang yang percaya akan peri, maka peri akan hidup. Selalu ada peri di hati orang yang percaya, tapi saat orang itu tidak lagi percaya, maka peri akan menghilang. Namun kemudian si anak cerita tentang teman bermainnya, bahkan saat ini ada di rumah mereka. Jiwoo jelas panik. Si anak menunjuk ke arah lemari, tapi saat mengeceknya tidak ada apa-apa. Si anak malah minta ibunya tidak menatap temannya karena si teman malu. Jiwoo pun menurut. Esoknya, Jiwoo cerita ke ibunya tentang anaknya yang sering membuat hal-hal aneh. Jiwoo merasa anaknya berbakat menjadi penulis novel fantasi. Jiwoo akan mendukung si anak untuk menjadi penulis terkenal. Si ibu mencoba membahas hal lain tentang Jiwoo yang baru mendapat pekerjaan sebagai kasir. Singkatnya, Jiwoo akhirnya datang menemui manajer tempatnya bekerja. Manajer pria itu tampak tak begitu ramah dan minta Jiwoo segera bekerja di hari Natal besok. Jiwoo pun menyanggupinya. Malamnya, Jiwoo menghubungi temannya untuk minta tolong menjaga anaknya, tapi si teman juga saat ini sedang liburan. Jiwoo juga menghubungi ibunya, tapi si ibu malah kesal karena harusnya Jiwoo tidak usah bekerja seperti yang ia sarankan sebelumnya. Jiwoo jadi kesal balik. Jiwoo ingin menghubungi suaminya, tapi ia urungkan. Jiwoo lalu membacakan dongeng sebelum tidur untuk anaknya. Kemudian Jiwoo menjelaskan pekerjaannya esok hari dan minta anaknya untuk tetap di rumah besok. Si anak tak keberatan, ia akan bermain dengan temannya. Jiwoo setuju. Jiwoo minta si anak tidak membukakan pintu ke siapapun dan tetap diam di dalam rumah. Si anak pun menurut. Hari Natal pun tiba. Jiwoo mulai bekerja menjadi kasir. Jiwoo diberi arahan dari rekan kerjanya, terutama saat ada pelanggan yang lupa membawa barang belanjaan. Jiwoo mengerti dan mulai bekerja. Tapi tak butuh waktu lama, pelanggan meninggalkan mainan boneka. Jiwoo tak sempat mengejarnya, dan ingat, jika boneka yang tertinggal adalah boneka yang diinginkan anaknya. Bukannya ke tempat penitipan, Jiwoo malah menyimpan boneka tersebut. Jiwoo lalu menghubungi anaknya, menanyakan keadaan. Tapi si anak mengaku tidak bermain dengan teman sebelumnya, karena sekarang ia bermain dengan Santa Claus. Jiwoo jelas bingung. Penjelasan si anak tentang Santa Claus lebih detail dari teman imajinasi buatan si anak sebelumnya. Santa Claus yang datang tidak seperti Santa Claus pada umumnya. Jiwoo semakin tak tenang. Jiwoo menutup panggilan dan melayani pembeli lain. Di jam istirahat, Jiwoo sama sekali tidak makan dan mencoba menghubungi anaknya lagi. Si anak mengaku mendapat hadiah boneka dari Santa. Jiwoo semakin khawatir dan ingin tahu lebih lanjut siapa orang yang ada di rumah selain si anak. Jiwoo yang sibuk dengan anaknya membuatnya ditegur manajer karena tidak kembali bekerja. Jiwoo minta maaf dan jadinya langsung kembali bekerja. Di sela kesempatan, ia mencoba menghubungi anaknya lagi, tapi kepergok manajer. Jiwoo benar-benar tidak profesional. Jiwoo jadi minta izin untuk pulang ke rumah lebih dulu. Jelas saja manajer tidak mengizinkan, apalagi itu adalah hari pertama Jiwoo bekerja. Si manajer memberikan Jiwoo kesempatan 35 menit untuk istirahat. Setelah itu harus kembali kerja. Karena tidak mungkin untuk kembali ke rumah, Jiwoo jadi menghubungi kenalannya untuk mendatangi rumah. Tapi karena tak mendapat respon, Jiwoo jadi terpaksa menghubungi suaminya. Jiwoo langsung minta agar si suami datang ke rumah karena anak mereka dalam bahaya. Tapi suami jengkel karena Jiwoo selalu bersikap seperti ini. Si suami tidak bisa kembali ke rumah karena ada di luar negeri. Jiwoo jadi marah karena si suami pasti pergi bersama wanita lain.
Padahal sekarang adalah hari Natal. Jiwoo berjanji akan membunuh si suami jika kembali ke rumah. Jiwoo semakin panik hingga kemudian anaknya menghubungi. Si anak mengaku mendapat hadiah baju baru. Si anak lalu mulai menunjukkan tariannya. Jiwoo yang semula senang malah semakin takut karena ada orang lain yang memegang ponsel untuk merekam anaknya. Jiwoo ingin tahu siapa orang yang merekam, tapi panggilan dimatikan. Jiwoo lalu kembali ke manajer dan ingin izin pulang karena tidak enak badan. Tapi manajer menunjukkan boneka pelanggan yang ada di meja kasir. Si manajer akan menginterogasi lebih lanjut karena ada kecurigaan jika Jiwoo berniat mencuri barang milik pelanggan. Jiwoo dibawa ke tempat lain dan menjelaskan jika ia hanya menyimpan barang milik pelanggan dan tidak sempat ke tempat penitipan karena ada pelanggan lain yang menunggu. Si manajer semakin marah. Jiwoo sudah melanggar aturan mereka. Jiwoo juga mengaku khawatir meninggalkan anaknya di rumah sendirian, membuat manajer bilang jika ada banyak pekerja mereka yang juga meninggalkan anaknya di rumah sendirian. Ponselnya Jiwoo berdering, membuat manajer mengambilnya. Manajer tidak suka dengan sikapnya Jiwoo yang tidak sopan dan tidak fokus. Ia akan mengecek CCTV lebih dulu untuk membuktikan jika Jiwoo tidak mencuri. Dan setelah ditunjukkan CCTV, tidak ada bukti yang kuat jika Jiwoo mengambil barang milik pelanggan karena memang saat itu sudah ada pelanggan lain yang menunggu. Jiwoo jadi akan menuntut si manajer karena menuduhnya dan mengambil ponselnya. Si manajer jadi mengembalikan ponsel. Jiwoo berjanji akan membunuh si manajer jika terjadi sesuatu kepada anaknya. Jiwoo kemudian akan pulang dan menghubungi anaknya lagi. Jiwoo ingin tahu apa yang si anak lakukan di rumah. Si anak yang membicarakan tentang Santa Claus lagi membuat Jiwoo marah karena si anak sering berbohong dan mengada-ada. Jiwoo minta si anak bicara yang jujur karena tidak ada yang namanya Santa Claus. Si anak ketakutan. Ia pun mengaku jika di rumah tidak ada siapa-siapa. Jiwoo jadi lebih lega. Ia akan segera pulang dan minta anaknya tidak kemana-mana. Tapi saat kembali ke rumah, Jiwoo tidak melihat tanda-tanda kehadiran si anak. Mengira jika si anak mengajak bermain petak umpet, Jiwoo jadi mencoba mencari si anak. Jiwoo malah kaget menemukan gambar seorang anak dibawa oleh Santa Claus sesuai deskripsi anaknya tadi. Jiwoo panik, mencari lebih lanjut tapi tak menemukan siapa-siapa. Jiwoo kemudian melihat pakaian yang sebelumnya dipakai anaknya tergeletak di lantai. Di balik pakaian itu, ada buku dongeng tentang peri. Pada halaman terakhir, peri mati karena tidak ada yang percaya. Jiwoo semakin histeris mencari anaknya. Nah sebenarnya, Jiwoo tidak pernah teleponan dengan anaknya. Panggilan dengan anaknya sama sekali tidak terhubung dengan nomor manapun karena nomornya salah. Saat membahas tentang anaknya ke ibu, si ibu minta Jiwoo tidak membicarakan hal itu lagi. Si suami juga menolak membicarakan si anak karena anak mereka sudah lama meninggal. Si suami juga selama ini terpukul. Sekarang Jiwoo tersadar tak ada siapapun lagi di rumahnya karena peri yang harusnya Jiwoo percayai sudah pergi. Arti tarot dari Wheel of Fortune adalah keberuntungan, tapi jika tarotnya dibalik, artinya kerugian atau kesialan.